melihat negara kita yang tertindas. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Jokowi bernawancita akan mensejahterakan buruh, tetapi realita fakta yang terjadi hari ini, buruh itu kemudian diintervensi, kebodohan terhadap buruh itu kemudian di tanah air sendiri mereka dicacat oleh karena adanya konfrontasi korporasi pengusaha yang kemudian mereka berselimut dengan pemerintah. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman buruh, kita tidak diam. Kita akan lawan segala bentuk penindasan, penjajahan di tanah air sekitar kita Indonesia. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Kawan-kawan sekalian, kita berada di rumah orang tua kita. Kita berada di rumah rakyat hari ini, yang dimana mereka menikmati fasilitas uang dari keringat buruh. Kami kita berhak menuntut apa yang merupakan hak paten, hak yang progresif, hak yang seharusnya hari ini teman-teman buruh itu kemudian merasakan kesejahteraan. Saya sampaikan hari ini akan dicatat sejarah bahwa wakil rakyat, wahai pemerintah, kalian tidur di bawah terik, di bawah penderitaan oleh masyarakat, oleh buruh itu sendiri. Jadi kami sebagai serikat pekerja hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah buruh, menyampaikan aspirasi, keluhan buruh itu sendiri. Hari ini buruh tertindas, buruh dikeburu, buruh itu kemudian dirampok haknya oleh feodalisme, kapitalisme. Pak Jokowi pernah bernawancita bahwa kan buruh, tetapi realita dengan wakil-wakil rakyat berselimut dengan pemerintah yang ada sekarang ini. Saya kembalikan kepada Jenderal. Oke, baik rekan-rekanku sekalian, bagaimana? Masih semangat? Di belakang sana masih semangat? Serikat Pekerja Nasional turun ke jalan guna untuk membawa aspirasi saudara-saudara kita, baik berskala nasional maupun yang berskala kabupaten Morowali. Pada hari ini ada 5 tuntutan yang akan diajukan oleh kita selaku penutup aksi unjuk rasa pada hari ini. Yang pertama, menolak rancangan undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law yang sampai saat ini dibahas di gedung DPR RI Republik Indonesia. Yang kedua, SPN mengecam keras PHK kepada pekerja buruh khususnya yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan momen pandemi Corona atau COVID-19, saudara-saudaraku sekalian. Yang ketiga, Serikat Pekerja Nasional hari ini meminta kepada Dinas Instansi Tenaga Kerja Kabupaten Morowali atau pengawas ketenagakerjaan Sulawesi Tengah agar lebih proaktif mengawal aturan-aturan yang ada berjalan di masing-masing perusahaan yang ada di Kabupaten Morowali, di mana sampai saat ini masih banyak aturan-aturan yang tidak pro terhadap pekerja buruh yang sangat merugikan saudara-saudara sekalian. Peraturan perusahaan
draft atau isi peraturan perusahaan dari dinas instansi kerja kepada perusahaan agar dilakukan evaluasi untuk segera direvisi atau isi draft daripada peraturan perusahaan yang tidak pro terhadap pekerja buruh itu. Yang ketiga, yang keempat, Serikat Pekerja Nasional meminta kepada pemerintah Sulawesi Tengah untuk segera menenangkan mediator di Kabupaten Morowali. Kenapa mediator dibentukkan di Kabupaten Morowali? Agar saudara-saudaraku terlalu jauh kita ke provinsi mengurus permasalahan atau perselisihan hubungan industrial apabila ada terjadi di Kabupaten Morowali. Kita selaku serikat, kita selaku buruh hanya mendapat uang dari gaji. Gaji kita sampai saat ini belum bisa dirasakan oleh semaksimal mungkin oleh saudara-saudara kita agar dapat menjamin kelangsungan hidup pekerja buruh yang ada di Kabupaten Morowali ini beserta para keluarganya. Maka dari itu yang kelima, ini yang paling penting pada hari ini, bahwa dinas atau pemerintah Kabupaten Morowali dan instansi yang terkait dengan ketenagakerjaan untuk segera membentuk dewan pengupahan yang struktural atau komposisi di dalam dewan pengupahan tersebut sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia ini, untuk segera melakukan survei KHL di Kabupaten Morowali di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali ini. Sampai saat ini di tahun 2020 Serikat Pekerja masih selalu mengalukan apa yang menjadi hak atau kepentingan pekerja buruh melalui upah, di mana upah saudara-saudaraku sekalian di Kabupaten Morowali khususnya di dalam kawasan ini belum dapat dirasakan secara maksimal pekerja buruh yang ada di Kabupaten Morowali. Maka dari itu hari ini apabila tuntutan-tuntutan dari 5 tuntutan kita tidak bisa dilakukan secara cepat oleh pemerintah Kabupaten Morowali untuk mendesak para instansi yang ada membidai ketenagakerjaan untuk melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kabupaten Morowali, maka hari ini SPN menyatakan sikap akan ada aksi jilid 2 yang mungkin membawa jumlah massa yang lebih besar daripada ini. Semangat! Jumlah massa yang hadir pada hari ini mungkin hanya 1/2 dari jumlah massa anggota Serikat Pekerja Nasional yang ada di kawasan ini. Maka pada hari ini saya selaku Ketua DPC dan penanggung jawab aksi unjuk rasa pada hari ini menyatakan sikap apabila pemerintah tidak mengevaluasi apa yang sudah terjadi selama ini di Kabupaten Morowali, maka akan ada aksi unjuk rasa jilid 2 yang menduduki kantor Dinas Tenaga Kabupaten Morowali. Sudah. Baik, saya kembalikan kepada Pak Jenderal. Saudara-saudaraku sekalian, bahwasanya kita sudah menempuh jauh perjalanan dari Bahadupi untuk berkumpul untuk menemui Dewan Perwakilan Rakyat kita. Jadi hari ini saudara-saudaraku sekalian, kita sedang panas-panasan, tapi api Polri lebih panas. Tapi sayang, seribu sayang, pemerintah hari ini tidak pernah mempedulikan hasil keringat saudara-saudaraku yang diponis itu, bahwasanya gaji upah yang paling rendah ada pada para ponis. Seharusnya ketika kita melihat sebuah daftar kenyataan, seharusnya ponislah yang harus dipertimbangkan, karena di mana itu adalah jantung perusahaan saudara-saudara sekalian. Jadi hari ini saudara-saudara sekalian masih tetap semangat. Ya, kita sudah sampai di depan kantor perwakilan rakyat Kabupaten Morowali dengan tuntutan beberapa poin yang nantinya kita akan mendengar sendiri jawaban dari Dewan Perwakilan kita. Ketika Dewan Perwakilan kita tidak mampu menjawab sebuah tuntutan kita, maka apa guna di dalam sana, saudara-saudara sekalian? Apakah saudara-saudara yang ada di dunia sana hanya tertidur melihat rakyat yang tertindas di Bahadupi? Seharusnya pemerintah hari ini lebih aktif untuk memperhatikan dan memperhatikan buruh yang ada di PT ini. Tapi nyatanya hari ini kita lihat bahkan fakta kenyataan pemerintah masih harmonis dengan pengusaha
dan yang menderita, dan sebagai tumbal kita bunuh sendiri. Apakah keadilan itu ada, saudara sekalian? Apakah keadilan itu kita rasa, kawan-kawan sekalian? Tentunya jauh dari sebuah kenyataan. Hari ini kita bukan datang panas-panasan, bukan datang jauh-jauh, tapi hari ini kita datang menuntut sebuah keadilan, menuntut sebuah hak yang dikebiri oleh pengusaha yang bekerja sama dengan pemerintah setempat. Hari ini saudara sekalian, tetap jaga ritme pergerakan kita tetap solid, jangan ada orang-orang yang menyusupi kita. Jadi kita membawa beberapa poin tuntutan, yaitu tuntutan nasional 2 poin yang diserukan se-Indonesia, yaitu ada di mana Omnibus Law menurut teman-teman buruh, yang di mana indahnya kata RUU cilaka tidak seindah dunia kerja. Saudara-saudara yang ada di gedung DPR harus memperhatikan semua tatanan tulisan keluh kesah buruh yang ada di Morowali. Cukup Omnibus Law yang ditolak, cinta kita tidak. Betul saudara sekalian. Ada yang lebih sangat lagi ketika mengatakan ada yang berdiri tegak tapi bukan sebuah keadilan. Ada apa di pemerintah saudara sekalian? Jadi hari ini saudara sekalian, kita tidak akan berlama-lama berdiri di luar sini, karena kita akan masuk ke dalam kantor Dewan Perwakilan Rakyat kita sendiri. Semangat! Salam sama teman-teman, tetap ikuti instruksi dari mobil sound sistemnya, jangan ada mudah terpancing. Kita akan masuk. Saya harap sama teman-teman, apa yang kita pakai adalah sebuah kebanggaan kita. Jadi jangan pernah teman-teman mencederai. Ini sebuah amanah dari Sang Pencipta. Kita akan jaga sampai tetes darah terakhir. Semangat! Jadi sebelum kita masuk ke dalam, kita akan mendengarkan himbauan dari aparat kepolisian yang akan mendampingi kita masuk ke dalam. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak kepolisian menyampaikan selamat datang kepada rekan-rekan yang telah datang dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan tuntutan saudara-saudara. Perlu kami sampaikan bahwa Jaga beri saja, tahan. ya, perlu kami sampaikan bahwa kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu di kantor DPRD ini hanya untuk menuntut 5 hal. Tadi kita sudah dengarkan bersama-sama. Oleh karena itu, kami juga dari aparat kepolisian sangat menginginkan kehadiran bapak-bapak ketika aksi yang kita laksanakan ini aksi damai. Ya, kami mengharapkan agar aksi yang kita laksanakan ini tidak ada unsur-unsur lain, hanya semata-mata menuntut kepada pemerintah agar hak-hak saudara-saudara dipenuhi. Jadi kami berharap agar apa yang kita laksanakan ini jangan lagi kita lakukan sesuai dengan yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, kami juga sangat menerima apa yang menjadi tuntutan saudara. Kami akan melakukan negosiasi dengan pihak DPRD untuk menerima saudara-saudara sesuai dengan tuntutan apa yang kami lakukan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tokohnya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, adik-adik sekalian ya, dari serikat pekerja, siapa saja, yang penting kita sepakat untuk tetap aman. Ya, oke, baik. Kalau begitu kita sepakat untuk aman, atasnya saya ucapkan terima kasih. Hidup buruh! Jangan terpencar belah, jangan berpencar, karena kita mau tahu. Jangan terpencar, karena saya katakan mendekat mobil selalu merapat, jangan dan mengganggu aktivitas yang lain. Kawan-kawan baru, silakan angkat tangan kiri dan tangan tinggi. Angkat tinjunya tinggi-tinggi. Saya mau lihat, angkat tinjunya tinggi-tinggi. Kenapa saya katakan angkat tinju yang
DPRD untuk mengingatkan kawan-kawan buruh bahwa tangan kiri tidak pernah dihargai, bahwa tangan kiri selalu dilecehkan, bahwa tangan kiri identiknya kekotoran. Itulah kita buruh dianggap selama ini tidak pernah ada di tengah-tengah masyarakat, tidak pernah dianggap ada di mana pemerintah. Padahal kita sadari semua produk yang kita pakai, semua produk yang dipergunakan oleh masyarakat dibuat oleh buruh. Adakah produk yang tidak dibuat oleh buruh? Tunjukkan. Pakaian, kendaraan, dan segala investasi dalam bentuk menciptakan lapangan kerja atau tidak? Kalau hanya sekedar pendanaan modal asing, jadi pertanyaan. Kalau menciptakan lapangan industri padat karya, boleh kita sepakati. Ketika itu menciptakan lapangan kerja. Tapi kalau justru malah mengurangi lapangan kerja, untuk apa investasi gila-gilaan? Selama ini pemerintah mengatakan bahwa kemiskinan di Indonesia akan berkurang, tapi nyatanya setelah Omnibus Law ini bukannya malah berkurang, semakin bertambah rakyat Indonesia yang miskin. Gaji kawan-kawan ketika rancangan undang-undang Omnibus Law disahkan itu tidak seberapa. Diubah per hari, gampang di PHK, outsourcing, sistem kontrak, tidak ada permanen, tidak ada masa depan. Apakah ini yang diinginkan pemerintah? Menciptakan kemiskinan di mana-mana. Pemerintah telah membuat suatu kesalahan. Sebagai pengayuh, harusnya pemerintah hadir sebagai pelindung yang lemah, hadir sebagai pengayuh yang lemah. Tapi justru mereka menghisap yang lemah. Boleh saya katakan, rakyat membantu rakyat, pemerintah membantu kapitalis. Jadi saya minta kakak buruh, jangan pernah mundur, karena inilah hidup mati kita ke depan. Kalau buruh menyerah, maka kemiskinan dan kerajalela dan kekapitalis dan feodalisme saja akan berkuasa menindas kita dan menghisap kawan buruh. Jadi kawan buruh tetap konsisten bahwa kita adalah masa yang beritika, masa yang bermoral. Merah buruh, merah buruh, merah buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami selaku perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Morowali yang berhenti melihat bagaimana nasib buruh ke depannya, itulah yang mendorong mindset kami untuk ikut terlibat langsung dalam pergerakan ini. Apalagi hari ini kita wacana tentang pengesahan Omnibus Law. Omnibus Law bukan lagi bagaimana mensejahterakan buruh, bukan lagi mensejahterakan bagaimana suara-suara minor yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Omnibus Law hadirlah satu perpanjangan para investor, perpanjangan tangan para pemerintah, tetapi bukan bagaimana pemberdayaan masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kami dari mahasiswa yang hari ini telah mengukir sejarah itu tidak bisa diam ketika melihat satu penindasan. Maka itulah yang mendorong kami harus turun untuk bersama-sama terlibat di dalam gerakan buruh yang hari ini. Ayo buruh! Ayo buruh! Hari ini kita ketahui bersama yang duduk di parlemen DPRD Kabupaten Morowali itu adalah mantan aktivis Kabupaten Morowali. Ketika hari ini kawan-kawan buruh, ketika hari ini kawan-kawan mahasiswa, kita DPRD hari ini sudah dihadirkan oleh masyarakat, tapi hari ini ketika dia masih menutup telinga, maka perlu kita pertanyakan kawan-kawan. Kemarin dia menjadi aktivis, sekarang dia duduk di parlemen, dia tinggal di ruangan ber-AC, dia tinggal di ruangan yang kipas, tapi ketika ada rintihan suara minor Kabupaten Morowali, itu tidak lagi mereka pedulikan kawan-kawan. Maka dari situlah perlu kita menarik satu kesimpulan bahwasannya pemerintah hari ini telah mati nalarnya setelah pandemi kawan-kawan. Pandemi hadir bukan untuk bagaimana virus ini, tetapi hadir sebagai konspirasi kawan-kawan untuk meluruskan bagaimana pengesahan satu konstitusi Omnibus Law. Maka mereka libatkanlah satu virus yang katanya mematikan, tapi hari ini itu virus hanya mematikan bagi nalar-nalar pemerintah. Semangat tidak kawan-kawan? Ada buruh! Ada buruh! Ada buruh! Jadi mahasiswa,
sampaikan kepada seluruh yang hari ini duduk di DPRD Kabupaten Morowali, jangan pernah menutup peluang untuk seluruh masyarakat Kabupaten Morowali. Jangan pernah meninggalkan bagaimana substansial dari tugas DPRD. Kami hadir untuk menyuarakan aspirasi dari kawan-kawan buruh, bukan aspirasi dari mahasiswa, tetapi mahasiswa terlibat karena risau melihat keadaan yang hari ini ada di Kabupaten Morowali. Maka ini bukan akhir, tetapi ini adalah awal pergerakan, awal yang akan terus menjadi merajalela satu ukiran sejarah di Kabupaten Morowali sebagai demonstrasi terbatas. Hidup buruh, hidup mahasiswa. Hari ini kawan-kawan, perlu kita ingatkan kepada wakil rakyat kita. Hari ini yang duduk di sana, yang duduk di sekitar sana, mereka lahir di rahim-rahim rakyat. Sebelum mereka ada di sekitar sana, mereka sengaja memberikan janji-janji kepada rakyat. Setelah mereka di sana, mereka akan melaksanakan tugas-tugas mereka sebagaimana wakil rakyat. Tetapi realita yang ada hari ini, mereka sengaja melahirkan undang-undang